Kalau melihat kata Al-Furqan kan pembeda ya. Ya. Al-Furqan pembeda gitu ya. Jadi dari waktu ke waktu harus berbeda dalam artian berbeda untuk terus berbuat kebaikan dan bermanfaat untuk umat. Jadi kalau ditanya dulu, ya dulu kita memiliki semangat yang luar biasa untuk mendirikan pendidikan Islam atas dasar kerisauan dan kekhawatiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Furqan Lovers, bertemu lagi bersama saya Edi Sapril, nonser yang paling fenomenal dan paling global dalam acara RSB Official Podcast SDIT Al-Furqan Palembang. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kebetulan ketika mengundang, apakah Pak Emil ya bersedia hadir pada hari ini. Alhamdulillah menyempatkan waktu luangnya untuk hadir di acara podcast kita hari ini. Itu bintang tamu kita hari ini adalah Bapak Haji Emil Rosmali, SEMMM Hum. Assalamualaikum Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Emil ya? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Apa sekarang kesibukan Pak Emil di sekarang masa-masa sekarang ini pada saat pandemi? Kesibukannya ya yang utama tentunya ya selalu menyelenggarakan pendidikan di Sekolah Islam Terpadu yang paling utama ya. Yang lain-lainnya insya Allah mungkin Allah mengamanahi yang lain ya dikerjakan juga bersama-sama paralel ya, insya Allah. Jadi memang kita fokusnya untuk Pak Emil pendidikan di Islam pendidikan ya. Islam ya. Baik Pak Emil, kita ketahui mungkin Furqan Lovers juga tahu bahwa Pak Emil adalah Direktur SIT Al-Furqan Palembang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini juga berkesempatan hadir. Bisa ceritakan Pak Emil pada Furqan Lovers apa sih sejarah awal berdirinya Al-Furqan ini dari dulu hingga sekarang? Kalau ditanya sejarah berdirinya Al-Furqan, mungkin itu sedikit flashback. Saya ini datang ke Palembang kan sebagai atau diterima di PT Pupuk Sriwijaya dulu. Awalnya Pak Emil? Awalnya tahun 90. Tahun 90-an. Iya, karyawan di Pupuk Sriwijaya Palembang. Kalau asalnya saya dari Jakarta kan, diterima di sini, kemudian 12 tahun mengabdi, kemudian resign. Selama 12 tahun ya? Ya, resign dan Allah memberikan ini barangkali ya, petunjuk bahwa dari pendidikan saya di ekonomi, kok tiba-tiba tertarik di bidang pendidikan. Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin ya. Tadi ada hidayah. Waktu itu saya lagi getol-getolnya mencari apa ya, titik awal lah ya, banyak pengajian terutama di Darut Tauhid dulu awalnya Nagim ya. Jadi diawali dari dakwah di situ. Waktu itu dengan Ustadz Dik Sodikin ya, kita membuat semacam pelatihan Kolbun Salim namanya, mencontoh dari yang di Bandung. Berjalan kemudian itu mulainya tahun 2002 ya. 2002 sudah siap-siap ada yayasan dakwah dan pendidikan Al-Furqan waktu itu bergerak di bidang dakwah dan pelatihan sosial juga. Belum ini sekolahnya ya. Baru dakwah dan pelatihan. Dan akhirnya lama-lama ketemu jalan di pendidikan Islam Terpadu. Mulailah membangun sedikit gedung gitu. Dan diawali kemudian kita coba, kita lemparkan ke masyarakat. Ternyata pada saat itu minatnya sangat luar biasa. Antusias ya Pak? Iya, terkejut-kejut juga ya, baru buka terus langsung penuh. Jadi agak gugup juga ya. Jadi akhirnya melalui percepatan, pelatihan guru dan sebagainya, alhamdulillah terus bertahap pendidikan Islam ini berjalan sejak dulu sampai hari ini. Jadi begitulah, kalau tidak ada campur tangan Allah mungkin nggak akan terjadi seperti ini. Ya, itu bukan berkat doa-doa dari semuanya juga. Memang basic Pak Emil awalnya sarjana ekonomi. Iya, dulu di bagian marketing dulu. Iya.
12 tahun Pak jualan Emil ya. pupuk ya. Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pendidikan Islam luar biasa. Ya, Mudah-mudahan tetap istiqomah Pak Emil ya. Amin, amin ya Allah, amin. Apa sih Pak Emil yang memotivasi Pak Emil, yang bisa mendorong Pak Emil untuk saya harus buka nih pendidikan Islam nih, terutama Islam di Palembang, Sumatera Selatan ini. Ya. Mungkin dulu basicnya juga, karena dulu juga ya ikut-ikut lah juga ngaji dulu ya di SMA ya. Kemudian juga di Pusri juga gitu seperti itu. Kemudian ketemu dengan Darut Tauhid juga, sehingga banyak pelatihan anak-anak dan sebagainya. Dulu ada namanya SSG ya. Kenapa nggak buka sekolah sekalian gitu ya, yang formal. Kemudian ketemu dengan teman-teman di Islam Terpadu. Kemudian juga kebetulan alhamdulillah Allah mengamanahkan tanah ya. Dulu kan beli tanah yang di depan itu loh. Awalnya. Di panggal Jalan R. Sukamto sampai ke gerbang kita sekolah ini ya. Itu kan tanah pribadi. Dulu belinya maksudnya nabung mau dijual lagi. Awalnya. Ya, tapi rupanya ditakdirkan untuk tidak dijual, dibangun terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya juga dapat tanah yang di sini, kemudian menjadi tanah wakaf, berdirilah pendidikan ini. Begitulah kira-kira. Jadi kita ketahui Pak Emil bahwa memang Al-Furqan ini bisa kita katakan merangkak ya, bukan kita dari langsung besar, perjuangan sangat luar biasa Pak Emil. Pak Emil bisa ceritakan kepada Furqan Rovers nih yang masih nonton, wali siswa yang masih nonton acara podcast kita, apa sih yang membedakan antara Al-Furqan yang dulu sampai sekarang? Dari segi apa ya? Kalau melihat kata Al-Furqan kan pembeda ya. Al-Furqan pembeda gitu ya. Jadi dari waktu ke waktu harus berbeda, dalam artian berbeda untuk terus berbuat kebaikan dan bermanfaat untuk umat. Jadi kalau ditanya dulu, ya dulu kita memiliki semangat yang luar biasa untuk mendirikan pendidikan Islam atas dasar kerisauan dan kekhawatiran. Saya ini kan generasi X ya, yang katanya tuh dulu belajar di sekolah-sekolah formal yang adanya dikotomi, pemisahan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Belajar agamanya dikit banget. Ya. Jadi kadang-kadang saya ngiri sama anak-anak sekarang ya, yang baru kelas 2 sudah hafal Quran 5-10 juz. Kalau kita dulu juz amma aja udah bangga. Jadi akhirnya berpikir untuk mendirikan sekolah ini, dan perbedaannya ya tentunya perbedaan itu pasti ada. Kalau dulu berjuang untuk terus menyediakan tempat bagi umat untuk pendidikan anak-anaknya, apalagi kan ada namanya istilahnya usia emas ya. Yang dulu saya nggak sempat mungkin barangkali ya. Kalau sekarang kita siapkan anak-anak usia emas untuk pendidikan awal dasar 9 tahun itu diisi dengan pendidikan akhlak, akidah ya, kepada anak-anak kita untuk bersiap-siap ketika nanti mereka harus terjun ke masyarakat. Jadi sudah diisi dengan iman dan impak ya istilahnya ya, teknologi ke depannya. Jadi imannya dulu, dasarnya disiapkan di sekolah-sekolah Islam, sehingga nanti ketika mereka sudah siap baru mereka tentunya menjadi generasi penerus yang sudah terisi dengan basis keagamaan yang kuat, sehingga nanti generasi-generasi yang dulu kan sudah mulai habis nih. Umur saya ini kan sudah mulai dekat-dekat ke tanah nih ya. Jadi nanti digantikan oleh generasi yang lebih baik. Insya Allah. Jadi memang sudah persiapan sejak dini ya, Emil ya. Jadi insya Allah nanti anak-anak kita itu akan menjadi pemimpin, dan kita siapkan dulu dari segi akhlak. Betul. Karena hidup ini kan seperti roda ya. Ketika sekarang sedang ada di titik bawah, nanti kita insya Allah akan terus sampai kepada titik kejayaan Islam ya, seperti yang Allah janjikan. Insya Allah. Jadi Pak Emil, kita ketahui bahwa memang Pak Emil kan kesibukannya bukan hanya di sebagai direktur Masjid Al-Furqan Palembang, yang mungkin ada kesibukan lain sebagai pengusaha. Ada nggak Pak Emil ini resep-resep yang Pak Emil lakukan terus survive nih, terus semangat untuk pendidikan dan juga bisnis yang lain? Kita ketahui kan kalau orang itu sudah masa fase nyaman kan sudah, apalagi Pak Emil waktu itu sudah jadi pegawai Pusri ya. Kalau orang sekarang Pak Emil jadi pegawai Pusri dicari-cari Pak Emil, waduh gajinya besar. Sudah masa fase nyaman nih. Tadi Pak Emil berani untuk lebih berkembang lagi, mengembangkan diri terutama pendidikan. Resep
kayak makanan ya. Mungkin itu balik-balik lagi pada hidayah ya. Dan hidayah itu tidak akan dapat kalau kita tidak mencari. Kalau diem-diem aja ya, mungkin hidayahnya lama. Itu kan merupakan Allah yang punya hidayah itu. Tapi kalau kita sudah punya perasaan untuk berbuat lebih baik lagi, tentunya kita menjemputnya. Barangkali saya dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjemput itu dan bertemu. Kemudian kalau ditanya resep-resep, yakinkan bahwa semua pekerjaan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dulu satu, beribadah kepadanya, karena kan kita ini kan hamba ya, hamba yang ditugaskan sebagai khalifah di bumi ini untuk meninggikan agama Allah. Di Al-Quran banyak sekali disebutkan di situ ya. Kalau engkau menjaga, membesarkan agama, maka Allah akan menjaga kita ya. Dan itu sudah terbukti dalam perjalanan hidup saya. Masya Allah, banyak hal-hal yang kalau bukan karena Allah itu tidak akan terjadi. Nggak pernah terfikir ya. Apalagi tahu sudah ada seperti ini ya. Jalan saja, ini bukan karena saya, bukan karena, ini semua karena Allah. Dan yang satu juga karena doa-doa semuanya yang bekerja. Bisa jadi seperti ini karena doa. Ustadz juga kan berdoa supaya ini jadi lebih besar. Semua ya, semua orang yang mungkin ada amanah di saya, nah, karena doa-doa inilah yang resepnya ya. Semua mungkin lebih kuat lagi ya ibadahnya. Itu yang mendukung sehingga menjadi bertahan seperti ini. Walaupun di masa pandemi seperti ini ya, Allah tetap menjaga seperti janji Allah di Al-Quran Al-Karim. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Emil ya. Jadi memang amanah yang diberikan Allah itu terus dijalankan dengan sabar, dengan ikhlas ya, dengan tuntunan Quran dan hadis. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Pak Emil ini akan didukung ya oleh semua pihak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberikan kemudahan-kemudahan. Kita ketahui Pak Emil, karyawan Pak Emil kan banyak Pak Emil ya. Bisa dikatakan dari playgroup sampai ke SMA IT Al-Furqon. Bagaimana Pak Emil menjalin silaturahim sama karyawan dan apa sih pesan-pesan untuk karyawan ke depannya? Kalau silaturahim itu kan sebuah kewajiban ya kepada kita semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jagalah silaturahmi. Maka itu yang terus kita laksanakan. Hanya mungkin kalau soal waktu ya karena kesibukan jarang ketemu, tapi hati tetap satu. Setiap ketemu sebuah keikhlasan dalam bersilaturahmi itu kan nampak ya, di dalam wajah-wajah kita. Seperti saya dengan Ustadz ini kan jarang ketemu kita ya, tapi sekali ketemu kayak deket gitu ya, Insya Allah. Nah jadi itulah yang dijaga kepada seluruh karyawan ya. Saya tidak menyebutnya karyawan ya, tapi sahabat-sahabat yang bersama-sama mencari ridho Allah. Ya, ini kan hanya soal sebutan di dunia ya. Jadi harus ada peran-peran. Peran-peran itu harus ada karena memang begitulah hidup. Ada yang jadi guru, ada yang jadi K3, ada yang jadi security, ada yang jadi kepala sit, ada yang jadi. Itu hanya sebuah peran. Tapi kerjasama ini adalah satu kesatuan bersama-sama untuk mencari keridhaan Allah. Nggak ada lagi yang lain. Masya Allah. Ya, kita lahir, hidup dan nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Kalau kita ketahui Pak Emil, Sid Al-Furqon kan memang sudah berkembang sekarang sampai SMA ya. Alhamdulillah siswanya juga sudah banyak peminat dan bahkan ketika setiap awal ajaran baru nih waiting list Pak Emil insya Allah ya. Alhamdulillah. Berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Pak Emil untuk kedepannya nih, apakah ada cita-cita yang lebih besar lagi nih untuk Sid Al-Furqon Palembang? Iya. Kalau cita-cita itu kita pastikan yang paling tinggi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau punya keinginan jangan dikit-dikit minta banyak-banyak. Iya. Dulu waktu PG, TK, SD kita berdoa semuanya kalau bisa ya Allah berikanlah amanah SMP. Allah kasih bertahap ya. Iya. Sudah SMP ya namanya manusia ya, ada rasa ingin lebih lagi. SMA diberikan lagi SMA oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini memerlukan waktu-waktu. Allah itu selalu memberikan sesuatu atas permintaan kita yang ikhlas itu pada saat yang tepat. Dan ternyata pada saat yang tepat Allah berikan.
Dulu kita pernah merasakan sepi ya SMP ya, nggak ada murid ya, nggak apa-apa, sabar. Sabar Yang gitu, penting Pak Emil ya. semuanya nanti akan Allah berikan jika kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, selalu dekat kepadanya. Dan ada cara-caranya kan, mi'rajnya kita ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat-saat kita sholat yang sholat fardu dengan sunat ya, sholat malam, sholat duha yang semua dikerjakan oleh para guru, insya Allah semuanya. Dan itu tentunya akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah kewajiban yang Allah terima, dan kita juga akan diberikan rahmat dan berkahnya. Dan ini terbukti ya, banyak dari kita selalu tidak bersyukur ya, karena ini sudah jadi seperti ini, lupa. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, ada ayatnya ya, maka akan kutambah nikmat. Selanjutnya nggak usah dibaca, nanti takut orang. Jika tidak bersyukur, nah itu ancamannya kan ada juga ya. Seperti sekali Pak Emil. Jadi memang kita ketahui bahwa Al-Furqan ini bertahap ya Pak Emil ya. Bertahap Pak ya. Emil juga mendirikan Al-Furqan tidak langsung tiba-tiba Pak Emil punya uang sekian langsung besar, terus langsung karyawan langsung banyak, kesejahteraan juga langsung cepat Pak Emil ya. Memang bertahap. Bagaimana Pak Emil menilai zaman sekarang nih, sekolah-sekolah internasional kan banyak berdiri Pak Emil. Iya. Bagaimana yang Pak Emil menilai tentang sekolah yang kira-kira baru berdiri langsung besar, tidak seperti Al-Furqan yang penuh perjuangan, pemikiran yang luar biasa untuk konsep Islam ke depannya itu. Setiap manusia diberikan porsinya masing-masing ya. Kita diberikan seperti ini ya, berjuang dengan kekuatan sendiri, uang sendiri ya. Alhamdulillah mungkin dulu-dulu enggak pernah minjem ya dengan pihak lembaga perbankan, tapi dengan uang yang masuk kita bangun sedikit-sedikit sehingga menjadi seperti ini. Kalau ada sekolah yang lebih cepat, alhamdulillah itu juga nikmat dari Allah ya, karunia. Mana tahu atas doa-doanya selama ini, atas usaha-usahanya yang lain, kemudian dia mendapat hidayah membuka sekolah ya, baik itu sekolah Islam, sekolah internasional atau apapun. Yang penting cita-citanya adalah menyiapkan generasi yang lebih baik dari yang sekarang. Luar biasa. Untuk bangsa dan negara ini, untuk umat, untuk seluruh warga negara Indonesia, untuk lebih maju lagi daripada yang sekarang. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang ke depan ya, itu gunanya. Jadi memang betul Pak Emil, kita walaupun ada sekolah-sekolah lain yang ada di Palembang, Sumatera Selatan ini, memang kita harus menjadi partner ya Pak Emil ya, justru ya, saling mendukung insya Allah ya. Baik Pak Emil, untuk kedepannya nih Pak Emil kan kesibukannya luar biasa nih, sering keluar kota, sering ke PT sana, sering ke sekolah lagi, balik lagi ke sekolah. Siapa yang membantu Pak Emil untuk yang lebih dekat lah dengan Pak Emil dalam bidang-bidang tertentu? Semuanya ini kan begini, jadi ketika kita meniatkan bekerja itu untuk orang lain, jadi misalnya begini, kita tertarik dengan bidang ini, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa bekerja di situ, di bidang ini, misalnya di bidang media misalnya ya, itu nanti akan Allah kirimkan orang-orang yang ahli bertemu dengan kita, asal niat kita untuk mencari keridhaan Allah tadi, untuk memperbaiki keadaan. Media kan sekarang media macam-macam nih ya, dengan kepentingan-kepentingan tertentu ya, sehingga istilahnya banyak manipulatif berita hoax dan sebagainya. Kita ingin meluruskan melalui media, makanya kita tolonglah berikan orang-orang yang bisa membantu. Kita punya ide, punya pikiran, tapi nggak punya keahlian. Ingat kata Allah, kalau nggak punya keahlian jangan coba-coba mengerjakan. Kita cari, ya seperti misalnya sekolah ini saya ketemu Pak Agus Priatmono yang ahli bidang pendidikan, ketemu Ustadz Edi, ketemu Ustadz Zaki, Pak Nyoto, Pak Mahyudi, orang-orang yang ahli. Nah bersama-sama kita berjamaah untuk mempersiapkan pendidikan Islam ini. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi kekuatan itu ada di doa ya, ada di mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di sepertiga malam untuk ngobrol ya, bercerita bahwa ini keinginannya begini bagaimana. Ada yang dikabulkan, ada 3 kan, ada yang langsung dikabulkan, ada yang diganti dengan yang lebih baik, yang setara dengan yang kita inginkan, ada yang ditunda barangkali ya nanti ya, ada yang langsung dikabulkan karena niatnya untuk kebaikan. Dan itu semuanya ujian ya, amanah itu ujian, karena kalau sudah diberikan banyak sekali tantangannya yang harus dihadapi, dan itulah makanya sabar tiada batas itu penting.
Dan kita ketahui juga bahwa memang ketika Pak Emil mendirikan sebuah perusahaan, mendirikan suatu usaha-usaha yang baru, kita ketahui memang usaha yang didirikan oleh Pak Emil itu mencakup untuk kebaikan orang, Pak Emil. Insya Allah. Insya Allah kayak seperti media itu untuk memutus beberapa media yang sering berita hoax, Pak Emil ya, terus itu beberapa bidang lain, Pak Emil. Memang Pak Emil itu terketuk hatinya sebelum mendapatkan hidayah itu seperti apa, Pak Emil? Biar motivasi nih, Pak Emil. Jadi untuk orang-orang kaya yang nonton ini, yang memiliki banyak uang nih, Pak Emil, motivasi nih sama kayak Pak Emil. Jadi kalau mendirikan usaha itu jangan semerta-merta untuk mendapatkan keuntungan uang, mungkin bisa untuk kebaikan orang lain atau untuk kebaikan umat. Itu sebetulnya kembali lagi kepada diri kita ya. Kita ini kan hadir di dunia ini karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Man rabbuka ketika 4 bulan. Kan itu kan sudah ada komunikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahir. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Tentunya untuk kembali kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya tadi untuk orang-orang lain yang mungkin sudah diberikan rezeki yang banyak dan sebagainya, fabi ayyi ala'i rabbikum atakaziban. Quran surat Al-Rahman ya, 31 kali disebutkan ya. Maka nikmat apa lagi yang engkau ingkari? Kalau sudah diberikan apa? Kayak terima kasih, sudah terima kasih. Ya. Terima kasih Allah, sudah kita terima kita kasih. Terima lagi kasih. Buat kita apa? Buat kita ya yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang. Apa yang akan menemani kita adalah amal soleh. Amal soleh itulah. Jadi kalau mau mencari kepuasan tidak akan habis-habisnya. Ya. Karena orang suka lihat enak ya Pak Emil ya ini gitu. Justru itulah yang berat sebetulnya. Berat karena suatu saat nanti pertanggungjawabannya itu nanti kan di akhirat ya. Makanya harus hati-hati menjadi pimpinan, menjadi direktur, menjadi ketua, menjadi kepala sekolah. Kalau sudah mulai menyimpang niatnya, ada pertanggungjawaban. Jadi makanya saya mengajak kepada semuanya yang diberikan kelebihan rezeki, kalau sudah menerima rezeki segera dikasih kembali kepada umat. Filosofinya ya. Sudah menerima segera kasih. Jangan ditunda lagi. Karena yang buat kita itu ya itu tadi yang 3 tadi. Makanan secukupnya ya, pakaian itu kan apa aja ya, mobil, rumah secukupnya. Yang dibawa ke kuburan apa? Hanya kain putih dan amal soleh. Itu yang berarti memang pemikiran Pak Emil ke depannya untuk akhirat ya Pak Emil ya. Iya, apalagi ya. Ya nanti ketika kita di akhirat nanti apa yang Pak Emil tinggalkannya akan terus mengalir. Termasuk masjid Pak Emil ya. Itu aja kita masih takut ya, mengingat dosa-dosa masa lalu ya. Apalagi saya masih ketakutan. Masih takut, rasanya masih belum lunas. Masya Allah. Ya, karena kan nikmat yang diberikan Allah itu yang gampang aja lah, oksigen ya. Kalau bayar berapa sudah mau nyiapin uang? Ya kan, dari kita tidur bangun ya. Iya kan, itu aja. Kalau misalnya dihargai 50 perak, itu aja, itu aja udah bikin kita menangis ya, apalagi yang lain-lain. Jadi kalau sudah sampai kepada tahap itu, apalagi yang dicari di dunia ini selain keridhaan Allah. Ya, kalau Allah sudah ridho, insya Allah apapun yang kita inginkan untuk kebaikan, Allah kabulkan. Tapi 3 syarat tadi, ada yang langsung, ada yang diganti dengan yang sama baiknya, atau ditunda untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti. Ya, insyaallah. Sabar ya, sabar itu. Ikhlas ya. Ikhlas itu. Jadi pesan Pak Emil yang paling penting juga kita harus sabar dan ikhlas. Iya, contoh di masa pandemi ini kan sekolah nggak ada tatap muka ya. Tentunya para guru, bunda sedih ya, nggak bisa ketemu anak-anak apalagi. Ya, anak saya aja, pengen sekolah ya. Tapi diganti dengan kebahagiaan yang lain, kita percepatan teknologi ya, jadi yang seperti Zoom dan sebagainya yang dulu mungkin hanya sedikit persentase berpikir ke sana, sekarang semua sudah pada ahli. Sudah, termasuk orang tua dan ini hikmahnya banyak sekali. Orang tua jadi semakin menghargai pendidikan anaknya. Betul. Dan apa yang dikatakan oleh pakar pendidikan, tidak hanya anak yang sekolah, sebetulnya juga orang tua ikut sekolah berpendidikan bersama-sama. Ini mungkin waktunya, dan mudah-mudahan nanti para orang tua murid dapat lebih menghargai tugas dan kerja para guru, bahwa ternyata berat. Lebih
mengetahui teknologi juga. Betul, Pak Emil, ya, betul. untuk Alhamdulillah. kita Jadi kan, semua tidak ada yang sia-sia. ada hikmahnya. Pandemi ini memberikan hikmah yang luar biasa. Dan kita juga Kalau nggak ada pandemi kita nggak ketemu kayak gini ya, Ustaz Edi ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Iya. Saya juga alhamdulillah ketemu Pak Emil ngobrol. Iya. Ya. Tidak sangka-sangka Pak Emil, kalau ngobrol paling di masjid sebentar Pak Emil ya. Bentar, ya. Ngobrolnya kena pandemi kita akan Ya, tampilkan di alhamdulillah. YouTube. Alhamdulillah. Pak Emil, kita kan sekarang lagi penerimaan siswa baru nih Pak Iya. Emil. Dari playgroup sampai SMA. Ada pesan-pesan nggak Pak Emil untuk wali siswa nih? Meyakinkan wali siswa untuk segera mendaftarkan Ananda di SIT Al-Furqon Palembang. Iya. Kalau pesan-pesan mungkin juga kembali, saya juga orang tua murid ya, anak saya juga sekolah di Al-Furqon. Jadi mungkin pesannya juga kepada saya sendiri juga. Apa namanya istilahnya itu? Reminder ya. Reminder. Jadi memberikan juga sendiri bahwa kalau di pendidikan dasar alangkah baiknya, dan memang sudah seharusnya pendidikannya di sekolah-sekolah yang berbasis agama ya. Yang angkatan saya udah ngerasain lah ya, di sekolah-sekolah yang tidak berbasis agama umum. Bukan berarti saya membandingkan umum itu lebih jelek dari sekolah Islam, enggak. Sekarang umum juga sudah baik sekarang ya. Ini zaman dulu waktu saya sekolah SD ya, itu memang sangat kurang ya, kita rasakan. Jadi sebaiknya kalau orang tua wali murid ingin memberikan pendidikan yang baik, di 9 tahun pertama itu sebaiknya di sekolah yang berbasis agama dimanapun dia. Dan jangan khawatir, sekolah-sekolah Islam sekarang semuanya sudah juga memiliki pendidikan atau kurikulum yang luar biasa ya. Samping juga kurikulum yang sudah disediakan pemerintah, tentunya juga sekolah-sekolah ini sudah sudah meningkatkan mutunya masing-masing kepada murid-muridnya. Ya contoh kayak kita kan, alhamdulillah saya punya teman-teman sahabat di sini yang terus belajar dan menciptakan hal-hal yang baru untuk memperbaharui pendidikan ini. Kan kalau ditanya pembeda yang dulu emang sekarang emang beda, dulu begini metodenya, sekarang seperti ini, disesuaikan dengan kebutuhannya. Betul. Dan akan terus-menerus seperti itu. Jadi jangan lupa pada orang tua, sekolahkanlah anak-anak di sekolah yang berbasis agama Islam. Karena kan kita bicara di sini agama Islam ya. Betul. Nah, jadi banyak sekolah Islam di sini. Ya. Al-Furqon termasuk salah satunya. Cepat-cepatlah karena kadang-kadang cepat penuh ya. Jadi cepat-cepat mendaftar. Insya Allah kami akan mendidik anak-anak, bapak ibu, wali siswa dengan sebaik-baiknya untuk bersiap-siap menjadi generasi yang lebih baik ya, kepada semuanya. Dan ingat, guru yang pertama dari anak-anak kita adalah kita sendiri, orang tua murid. Dari awal kan umur sejak lahir sampai 5 tahun itu kan ngopi aja, denger aja ya. Jadi jaga sikap, jaga tindakan kepada anak kita, karena itu yang akan dicontoh ke depan. Kalaupun sudah terlanjur, tentunya ada hidayah memperbaiki diri. Betul. Niat untuk memperbaiki diri sebagai orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Bersama-sama kita nanti untuk mendidik anak-anak kita, insya Allah. Berarti memang harus ada sinergi antara orang tua dan harus wajib. Sekolah. Ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Nggak bisa sendiri. Ya. Luar biasa nanti, karena memang pendidikan di rumah itu pendidikan yang lebih awal mereka dapatkan, dan insya Allah akan kita kembangkan di sekolah dengan program-program yang luar biasa, Pak Emil ya. Nanti kan Pak Emil mengarahkannya ke sekolah Islam yang mudah-mudahan, karena memang sekolah Islam terpadu Al-Furqon Palembang ini memiliki program yang baik, mudah-mudahan wali siswa terketuk hatinya, Pak Emil. Amin, ya. Karena memang Pak Emil kuota kita terbatas, Pak Emil. Ya, sebenarnya ingin juga ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin. Namun saya selalu punya prinsip, yang kita urus ini kan bukan benda ya, manusia. Ya. Jadi beda. Ketika saya ada tempat usaha lain kan yang diurus ini barang-barang ya. Nah, yang di sini kan manusia. Jadi besar ya. Jadi harus dilihat, jangan besar pasak dari tiang ya. Nah, jadi harus harus betul-betul sesuai dengan kemampuan. Kita mampunya segini, jadikan yang terbaik yang ini, gitu. Tapi nggak tahu kalau punya rencana lain, dianggapnya kita mampu, siap untuk menambah atau membuka cabang atau gimana. Amin. Biar Allah nanti yang
memberikan jalan. Iya. Bukan kita apatis, enggak. Dan kita kan berjuang nih sekarang, terus memperbaiki. Tapi nanti kan berkembang terus, nggak tahu nanti ada jalan, insya Allah bisa menampung lebih banyak. Tapi kalau sekarang seperti inilah yang baru kita bisa siapkan untuk masyarakat. Iya. Kalau untuk sekolah tinggi gimana Pak Emil? Sudah ada cita-cita Pak Emil untuk membuat sekolah tinggi atau universitas? Itulah saya katakan di awal, saya bercita-cita dan berdoa minta pasti banyak-banyak. Insya Allah. Kalau minta jangan dikit-dikit, jangan sombong. Jadi jadilah hamba. Hamba itu meminta kepada penciptanya yang banyak. Nanti biar Allah yang tentukan mana yang terbaik buat kita. Ya kayak sekarang pengen minta ini dikasih. Di bidang kesehatan ya, disuruh juga. Minta ini bidang apa? Minta ini ya. Yang terakhir ketika lagi sulit, kan ada beberapa, bukan semuanya jadi baik ya. Ada juga ujian. Misalnya saya punya hotel syariah sedang down sekarang kan, sepi. Tapi kita bersabar. Saya selalu tekankan kepada kebetulan istri yang menjalankan, sabar, ini ujian. Kalau sudah seperti ini, coba ingat dulu Rasulullah SAW. Seperti apa ujiannya? Iya kan? Kalau nginget pasti nangis. Nah ini baru segini aja udah putus asa. Gak boleh putus asa. Minta terus sama Allah. Dan ternyata diberikan. Itulah makanya saya suka berangkatnya diberikan pekerjaan yang lain Allah untuk menutupi kerugian yang ini. Gitu loh. Jadi itu yang harus disyukuri. Jika hotel sepi, gedung pesta sepi, gak ada dapat penghasilan kan? Tiba-tiba ada pekerjaan lain yang diberikan Allah. Dan bukan diberikan, ada orang-orang yang berdoa di sana yang juga susah, kemudian bertemu sehingga bisa menghasilkan penghasilan nafkah dan bisa menutupi semua kekurangan yang ada. Kuncinya doa dan jangan berputus asa. Tetap bersabar. Luar biasa. Itu yang penting. Itu jalan buat kita yang sudah memang diajarkan ya. Itulah gunanya mentadaburi Al-Quran untuk faham dan mengerti bahwa hidup ini seperti ini. Jangan pernah putus harapan, karena harapan itu selalu ada karena kita doa dan berusaha. Insya Allah. Dan juga memang Pak Emil, ide-ide cemerlang Pak Emil untuk membangun usaha juga biasanya dari pengajian majelis Pak Emil ya. Mungkin Pak Emil sering mengikuti majelis, terinspirasi, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Pak Emil ya. Amin. Bagaimana Pak Emil untuk menjalin hubungan nih sama karyawan Pak Emil? Kedekatan Pak Emil dengan karyawan itu seperti apa? Terkadang kan kita memang sama big boss nih, aduh Pak Emil nih gimana, nggak ditegur salah gimana Pak Emil? Mungkin para guru, para karyawan Pak Emil, rekan kerja juga tahu nih pribadian Pak Emil itu seperti apa, biar Purkenopers juga tahu. Kalau hubungan ya, kita ini kan sama-sama hamba Allah. Ya ulangi lagi seperti yang tadi bahwa sama-sama hamba Allah. Yang membedakan kita hanya apanya? Di mata Allah takwa. Belum tentu mentang-mentang saya Pak Emil duluan. Nanti saat ini jangan lupa panggil saya kalau masuk surga ya. Itu dulu pernah sama-sama, ya Allah. Ajak ke surga juga Pak Emil. Karena sendirian Ustaz jadi ke surga. Jadi hubungan itu tentunya didasari dari keislaman agama ya. Kalau kita sudah di situ bersaudara karena sesama umat Islam, nggak ada lagi teori-teori lain. Walaupun jarang ketemu, hati itu tetap nyambung. Iya kan? Karena yang nggak bisa menipu itu kan hati. Ketika ketemu, rasanya sejuk walaupun jarang. Iya betul. Apa kabar Ustaz Zaki? Apa kabar Ustaz Agus, Ustaz Edi, Ustaz Mulia? Walaupun jarang ketemu, tapi kita senang bertemu. Nggak usah takut. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaupun saya lupa negur, ya maklum ya. Usia sudah mendekat kepada usianya Rasulullah. Sudah dekat, jadi udah banyak lupa, ini sudah banyak uban. Jadi karena terlalu banyak, jadi sudah sulit menghafal. Ya, saya selalu bilang sama guru-guru, kalau ketemu tolong tegur dulu. Kadang-kadang saya lupa namanya. Ya. Jadi nggak apa-apa ya Pak. Kecuali yang sering kena marah, ingat. Enggak marah itu, cuman saling mengingatkan. Jadi saling menegur sapa, kan sudah ada caranya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
apa kabar gitu kan. Walaupun memang Pak Emil belum menegur awal, kita tegur duluan, nggak apa-apa Pak Emil ya? Saling menegur, Saling menegur. justru yang menegur duluan dapat pahala lebih besar ya. Masya Ya. Allah. Saya tuh mau negur, "Ling, assalamualaikum," cuman namanya siapa ya? Apa ya? Lupa, karena guru baru kadang-kadang kan. Banyak ya Pak Emil ya? Nah, jadi banyak memang. Kalau ditanya nggak hafal lagi udah. Kecuali yang sudah senior ya. Sudah Ya, lama Pak Emil ya. Ya baik Pak Emil, Ya. tidak terasa memang pembicaraan kita sangat luar biasa tentang Alhamdulillah Sidal karena Allah Palembang, Pak Subhanahu Emil. wa taala. Ada satu pertanyaan pamungkas nih Pak Emil. Bagaimana Pak Emil menilai nih podcast kita ini? Ada saran-saran nggak untuk podcast kita? Ya, ini baik sekali ya di masa-masa seperti ini. Jadi ini sudah sebaiknya terus ditingkatkan. Mudah-mudahan ini titik awal dari sesuatu hal yang lebih besar berkat doa-doa kita semua. Amin. Tentunya kita kan ingin meningkat lagi pendidikan Islam ini, syiar keislaman ini harus meningkat lagi menjadi lebih berkualitas dan sampai kepada masyarakat. Itu yang penting ya. Jadi berbuat baik itu kalau hanya di satu tempat tidak tersyiar rasanya kurang tepat ya. Kalau bisa disiarkan, diberitakan kemana-mana kebaikan itu, insya Allah akan jadi bermanfaat buat umat. Pak Emil syiar. Saya ingat manasik haji waktu saya ke Kuala Lumpur. Tadi Jas dan Gua Sriwijaya. Iya. Jadi tujuannya apa? Kok besar banget seperti itu kan? Kita Pak Emil untuk syiar biar orang tahu. Iya. Bahwa termasuk juga podcast ini Pak Emil. Iya, ini kan sekarang sudah generasi milenial kan dunianya ada di sini. Betul. Beda sama saya dulu. Dulu kan seperti itulah ya, banyak di luar ya. Kalau sekarang sudah gadget, sudah teknologi, belanja online, semua serba online. Sekarang belajar Zoom anak-anak kita ya. Iya. Nah, jadi semua melalui teknologi. Karena ke depan ini itu yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Umat Islam harus lebih baik lagi ke depan. Karena dulu segala penciptaan apapun juga dihasilkan oleh ilmuwan Islam. Sejarahnya. Tapi kok dijalankan oleh non-Islam. Nah, kita harus kembalikan itu lagi. Bahwa kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala itu melalui kemampuan daripada generasi Islam yang terbaik. Insyaallah. Mudah-mudahan atas dukungan Pak Emil podcast kita terus berkembang Pak Emil. Amin. Nanti rencananya juga kita akan memanggil bintang tamu dari luar Pak Emil. Boleh silakan. Insyaallah. Mudah-mudahan mohon dukungannya Pak Emil. Amin untuk kebaikan. Baik, Furqon Lovers, demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Haji Emil Rosmali SEMMM Hum selaku Direktur SID Al Furqon Palembang. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Pak Emil sehat selalu Pak Emil. Amin, sama-sama sehat semuanya ya. Amin. Insyaallah. Terima kasih kesempatannya Pak Emil. Sama-sama. Saya Edi Sapril selaku nonser mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas semua kekeliruan yang ada pada hari ini. Jangan lupa di bawah ini ada deskripsi untuk pendaftaran PPDB ya, pendaftaran siswa baru SID Al Furqon Palembang. Silakan diklik dan juga ada barcode-nya. Dan bagi para penonton Furqon Lovers jangan lupa subscribe, like dan komen video ini ya. Mudah-mudahan karena subscribe-nya itu butuh dukungan Pak Emil. Iya, butuh dukungan, insya Allah berkembang terus. Sekarang sudah lumayan banyak subscriber kita. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.